Oke, selanjutnya kita buat video selanjutnya, yaitu kita implementasi dari registernya sendiri ya. Nah, di sini kan udah ada formnya. Cuman kita kalau misalkan diganti ke login, ini pasti tampilannya akan sama. Nah, kita beresin ini dulu. Kalau register ya kita register, kalau login ya kita login gitu tampilannya. Kita balik ke codingan. Sebenarnya cara beresinnya sederhana sih guys. Yang pertama kita bikin routernya dulu ya. Kita bikin folder baru buat router. Dan kita juga butuh view router. Nah, cara tahu udah ada atau belumnya kita cek di package.json. Nah, ini kan belum ada. Nah, kita bisa pakai dokumentasi GitHub saya. Karena saya juga nggak hafal juga ya buat pembuatan routernya, makanya kita lihat di GitHub aja. GitHub bagian package.json yang ini, Hakim my ini tugas. Nah, bagian package.json. Nah, kita mungkin install semua aja kali ya kebutuhan buat project ini. Yang pertama kita butuh view router. Oke, ketikin npm i view router. Selain view router yaitu kita butuh Vuex. Vuex itu buat state management, kalau view router ya buat router link gitu. Terus yang kedua kita butuh JS cookie. JS cookie ini kita nanti bakal nyimpen token dari loginnya itu ke dalam cookie. Terus selanjutnya kita butuh Axios, sudah ada ya. Kita butuh Lodash. Lalu kita butuh ini deh, Camelcast sama Sneakcast. Ini berguna nanti ketika kita mau pakainya dispatch ya, karena pengambilan API itu bisa pakai dispatch atau, nah ini udah sih segini aja, dispatch atau langsung Axios. Mungkin nanti kita langsung pakai dispatch aja sih buat kali ini implementasi API nya. Tunggu hingga kelar. Nah, kalau udah baru kita bikin si routernya ya. Ini kita copy ke bagian resources, JS router. Nah, kita bikin router.js nya dulu. Nah, router.js nya sih sederhana ya, cuma segini gitu. Berarti kita bikin router.js. Isinya apa aja? Isinya cuman variabel router saja ya. Const routes, atau lebih cepatnya gini, export default jangan routes langsung. Nah, baru kurung siku. Oh, kebalik ting. Kurung siku dulu baru nah korawal. Yang pertama kita bikin
kita copy aja kali. Nah, karena kita butuh butuh dashboardnya dulu kan. Nanti slash ini yang berfungsi untuk ke dashboard. Ini kita komen dulu karena kita belum butuh, cuman kita siapin aja. Nah, kita bikin buat registernya dulu, register. Ininya namenya mungkin bisa pakai register. Nah, kita butuh page. Nah, kita kurang lebih bikin foldernya dulu kali ya, biar tahu. Foldernya pages. Terus di dalam pages saya bikin folder out. Nah, baru kita bikin register.view. Ini kita templating engine dulu. Nah, sip. Baru kita panggil. Cara panggilnya kalau misalkan blank kosong kayak gini, kita lihat dulu posisinya ada di mana. Sekarang posisinya ada di router. Nah, kalau file dari register view nya kan ada di luar router, berarti kita keluar dulu pakai titik-titik slash. Nah, nanti extension, kalau nginstal extension view bakal dicariin tuh atau ditunjukin list foldernya. Nah, kita masuk ke bagian pages, slash lagi ke out. Nah, ini nggak akan dimunculin, baru ketikin langsung register view. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus di sini di metanya itu ada requires false. Artinya dia nanti meta ini bakal dijadiin buat validasi ya, bahwa dia tuh ketika udah login ya nggak boleh ngakses halaman register ataupun login gitu sih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita panggil di out, kita bikin file baru index.js di folder router. Nah, isinya apa aja? Nah, saya juga nggak hafal. Kita buka GitHub index.js. Oke, yang pertama tuh kita panggil create router dari view routernya. Berarti import create router. Nah, dari view router sama create web history. Create web history. Nah, setelah itu lanjutannya kita bikin konstanta router. Router sama dengan create router kurung kerawal. Isinya tuh ada history router sama link aktif. Enggak, link aktif nanti kita butuh routes sama historinya aja. Nah, historinya kita pakai create web history. Nah, sama routes. Nah, routes ini dari mana? Nah, kita import dulu dari file routes tadi ya yang udah dibuat. Caranya tinggal import, namanya routes from titik slash. Nah, dia bakal munculin router ya, routes ya beneran. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ini kayaknya salah nama ya, jangan router tapi routes. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau udah kelar kita export default ya, export default router. Nah, sampai sini udah. Dan sampai sini kita harus masukkan ke app.js nya si indeksnya. Yang kita masukkan adalah indeksnya saja.
app.js, kita taruh di atas kali, import misalkan router from titik slash ke router. Nah cukup segini aja itu udah kepanggil routernya. Kenapa? Karena pakai index, atau kalau mau lengkap juga bisa, tapi kalau di sini cukup segini aja. Nah setelah itu kita pakai di out use router. Nah setelah udah, kita baru isi templatenya, kita bakal pindahin guys, pindahin ke dalam register.view nya. Nah sampai sini tuh belum berhasil ya, belum selesai. Nah kita harus panggil dulu di out.view nya, yaitu router link, karena dia router link itu kumpulan router view itu kumpulan dari hasil link-linknya, router linknya. Nah, harusnya udah muncul. Nah sudah muncul ya. Kalaupun ini diganti login, harusnya jadi blank, nah kosong. Nah kalau seperti itu, nah kita balik lagi ke register. Nah kita perbaiki tampilannya dulu. Nah, kita split. Nggak kelihatan ya, fullin aja. Pertama kita hilangin gambar anjingnya dulu, itu ada di sini, bg register image. Nah kalau kita hapus, maka hilang. Cuman ini pindah ke kiri ya, kanannya kosong. Ini karena kita kena raw. Nah mungkin di call lg nya kita bikin 12, harusnya dia udah full, atau enggak kita hapus dulu deh, atau kita pindahin ke atas, ke bagian atas cardnya, tapi jangan 12, kita kurangin jadi 7. Nah udah muncul. Ini kenapa di pinggir? Karena ini ya, marginnya. Bentar. Jadi kenapa di kiri? Apa karena M ya? Oh bukan. Bukan M nya. Padding. Bukan. Oke, kita coba MX. Kita di row nya kita bikin MX auto. Oh enggak mau ya. Atau MX auto nya di sini. Kalau kita balikin, nggak hafal juga ya. Kita coba cari referensi.
dari GitHub-nya WPU. Ini ya enggak sih, nggak ditirun juga. Ini cuma nge-handle gimana caranya dia nggak di samping. Oh, pakainya call LG aja udah full. Nah, di cardnya kita kasih call LG 7. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih kodenya tadi ya. Sama aja sih, bisa pakai call LG 12 juga atau call LG nya aja, kurang seperti itu. Nah, kita harus pastiin inputannya apa aja, kita nggak hafal ya. Kita beresin tampilannya dulu deh. Kita register berdasarkan Google dan Facebook nggak ada. Terus forgot password kita nggak ada. Nah, adanya login. Ini kita buat kata-katanya pakai bahasa Inggris aja kali ya, bawaan bootstrapnya. Nah, kita bikin router link. Kita arahin ke /out login. Terus kasih kelas. Yang A nya dihapus. Nah, udah jadi. Kalau diklik juga udah jalan. Nah, setelah itu kita udah 17 menit. Oke lah, mungkin itu aja dulu ya, pembuatan UI nya dulu. Thank you.